Assalamualaikum Mas Diko. Perkenalkan, nama saya Kisti Nabila Dan saya Anis Kamilia Syahri. di sini kami akan membuat video berupa tanya jawab, yaitu membahas tentang salah satu cabang ilmu mantik, yaitu aks mustawi dan Qadiyah. di sini di mana video ini dibuat untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah ilmu mantik. Selamat menyaksikan. Mempelajari apa sih namanya? Pelajaran ilmu mantik. Ilmu mantik itu apa sih? Ilmu mantik itu adalah tatanan berpikir yang dapat memelihara otak dari kesalahan berpikir. Nah kan dalam ilmu mantik itu ada istilah aks kan. Nah aks sendiri itu artinya apa? Aks itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aksu. Nah, aks dari segi bahasa itu dapat diartikan sebagai membalikkan, membelokkan, atau memalingkan. Artinya membalikkan suatu kalimat pertama menjadi kalimat kedua, dan sebaliknya, jadi kalimat kedua diposisikan menjadi kalimat pertama. Aks itu dibagi menjadi berapa bagian? Aks itu dibagi menjadi dua, yaitu aks mustawi dan aks nakid. Kan tadi kamu sebutin ada dua bagian, ada aks mustawi dan aks apa tadi? Nakid. Nah, kalau aks mustawi apa artinya? Aks mustawi itu menjadikan bagian yang pertama dari qadiyah atau proposisi menjadi yang kedua, sedangkan yang kedua menjadi yang pertama, tapi aspek kebenaran atau kaif atau positif dan negatifnya itu tetap sama atau tidak berubah. Bagaimana cara kita menjadikan aks itu menjadi qadiyah hamiliyah? Di dalam qadiyah itu kan ada namanya maudu dan mahmul. Nah, jadi teknisnya itu yang tadinya maudu ditukar menjadi mahmul dan sebaliknya, seperti tadi itu yang saya katakan. Oh iya. Nah, terus coba dong berikan contoh aks dalam qadiyah hamiliyah, gimana contohnya? Kan dari tadi tuh kayak aku tuh kan nanya pertanyaan-pertanyaan doang. Coba dong berikan contohnya. Nah, contohnya ya, ada kata kalimat setiap orang Sumatera itu adalah bangsa Indonesia. Itu adalah kalimatnya ya. Di sini setiap orang Sumatera adalah bangsa Indonesia. Nah, orang Sumatera ini diartikan dia menduduki posisi maudu, sedangkan bangsa Indonesia adalah mahmulnya. Nah, di aks mustawi ini dinamakan sebagai asal. Nah, aksnya atau aks mustawinya berarti tinggal dibalik. Berarti sebagian bangsa Indonesia adalah orang Sumatera, dan artinya jika dibalik keduanya tetap benar gitu. Artinya jadi keduanya benar jika dibalik. Sama aja ya berarti. Terus bagaimana cara kita bisa menjadikan aks itu dalam qadiyah syartiyah? Sebenarnya sama aja sih kayak qadiyah hamliyah, cuman istilahnya kalau di qadiyah hamliyah itu namanya maudu dan mahmul. Nah, kalau di qadiyah syartiyah itu muqaddam dan tali. Tadi tuh kamu udah jelasin tuh apa itu qadiyah syartiyah kan? Coba dong kasih contohnya gimana biar kita tuh saya sendiri tuh paham gitu. Apa sih gitu deh. Ya, contohnya misalnya asalnya itu contohnya jika matahari terbit maka berarti siang hari. Dan aksnya terkadang
siang hari matahari telah terbit, dibalik. Tapi makna keduanya sama dan benar gitu. Terus bedanya yaitu tadi, kalau yang ini berarti di sini matahari terbitnya itu dinamakan muqaddam. Nah, kalau siang hari dinamanya tali. Nah, dibalik tuh, pas di aksnya tuh dibalik. Terkadang siang hari matahari akan terbit, berarti siang harinya berarti apa? Muqaddamnya dibalik, ditaruh di depan, terus talinya di belakang gitu. Oh gitu. Terus kan ada kaidah tuh, pasti aks mustawi punya kaidah. Nah, apa sih kan kaidah yang aku baca tuh, kaidah aks mustawi itu kan ada 2. Apa aja sih? Itu ada kaidah kaif dan kaidah istiro. Kalau kaif sendiri itu artinya apa? Kaidah kaif yakni asal dan aksnya itu harus sama-sama mujabah atau salibah. Jadi kalau asalnya mujabah, maka aksnya juga mujabah. Nah, terus kalau misalnya salibah, sama. Jika dia asalnya salibah, maka aksnya juga salibah gitu. Coba dong tolong sebutin aks mustawi dari Qadhiyah Hamiliyah. Jadi aks mustawi dari Qadhiyah Hamiliyah itu dibagi menjadi 4. Iya. Yang pertama, jika asalnya mujabah kuliah, maka aksnya itu mujabah juz'iyah. Kalau yang kedua, jika asalnya mujabah juz'iyah, maka aksnya mujabah juz'iyah. Iya. Yang ketiga, jika asalnya salibah kuliah, maka aksnya salibah kuliah. Nah, yang keempat ini, jika asalnya salibah juz'iyah, dia tuh tidak tidak bisa dimustawikan atau tidak ada aks mustawinya. Kenapa? Soalnya kalau dibalik kalau dibalik tuh akan salah gitu. Kalau contoh dari aks mujabah kuliah sendiri bagaimana? Contohnya misalnya asalnya atau mujabah kuliahnya setiap emas itu logam, maka kebalikannya sebagian logam itu emas gitu. Kalau contoh dari aks mujabah juz'iyah? Tadi kan kalau mujabah juz'iyah itu kan aksnya tetap mujabah juz'iyah kan. Contohnya kayak gini, sebagian santri itu putri, aksnya sebagian putri itu santri, maka benar santri kan tidak semuanya putri. Iya, tidak semua putri. Dan putri juga tidak hanya santri saja, masih ada putri yang lain gitu. Kalau misalkan contoh dari salibah kuliah gimana? Kalau dari salibah kuliah, jika asalnya salibah kuliah kan aksnya juga tetap salibah kuliah. Contohnya tidak satupun atau tidak ada satupun hewan itu batu, dibalik tidak ada satupun batu itu hewan, maka benar kan? Ya kan? Masa iya hewan itu batu? Benar. Nah, terus kalau dibalik tidak ada batu itu hewan, benar juga gitu. Kalau kan itu tadi salibah kuliah, kalau salibah juz'iyahnya bagaimana? Tadi kan udah dikatakan kalau salibah juz'iyah itu tidak ada mustawinya atau tidak bisa diaks mustawikan.
Ya kalau soalnya kalau dibalik dia akan salah gitu. Jadi ya nggak ada. Kayak contohnya sebagian santri itu putra, udah gitu doang. Dia nggak memiliki ini apa aks, nggak bisa diaks mustawikan. Terus kalau coba dong tolong sebutin 3 qadiyah yang tidak dapat diaks mustawikan. Oh, itu yang pertama ada syartiyah munfasilah, terus ada salibah juz'iyah yang tadi itu, dan yang ketiga ada salibah muhmalah. Oke, terima kasih ya buat ilmunya, semoga bisa. Oke, sekarang giliran aku mau nanya ya tentang qadiyah. Baik, yang pertama aku pengen tahu dong apa itu qadiyah. Qadiyah itu adalah kata-kata yang tersusun yang mempunyai makna atau arti. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia itu sama aja disebut dengan kalimat itu. Coba dong berikan contohnya. Nah, contohnya tuh seperti kayak makanan itu enak. Nah, suatu qadiyah itu bisa dikatakan benar atau salah, atau bisa kebetulan benar. Itu tergantung yang dikatakan. Bila dengan bila sesuai dengan kenyataan maka dia benar. Bila dengan jika dikatakan salah berarti dia tidak sesuai dengan kenyataan. Tadi kan udah disebutkan kalau qadiyah itu kan di setiap qadiyah ada hukum pembenaran ataupun tidak. Nah, itu kan namanya tasdik ya. Terus kan setiap qadiyah itu kan memiliki 3 unsur. Apa aja sih? 3 unsur itu ada yang pertama itu ada lafaz yang diberi hukum atau disebut mahkum alaih, ada yang memberi hukum itu disebut mahkum bih, dan yang ketiga itu lafaz yang penghubung di antara keduanya. Terus contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, hewan yang manusia di sini tuh yang diberi hukum yang disebut mahkum alaih. Nah, hewan yang berpikir itu disebut yang memberi hukum atau disebut mahkum bih. Nah, adalah itu yang yang menjadi penghubung antar keduanya. Tuh. Kalau qadiyah itu ada berapa macam? Qadiyah itu ada 2, qadiyah hamiliyah dan qadiyah syartiyah. Kalau yang qadiyah hamiliyah itu apa maksudnya? Qadiyah hamiliyah itu susunan kata atau lafaz yang mengandung pengertian tuh, tanpa lafaz syarat. Terus contohnya kayak apa sih? Contohnya Muhammad membaca itu kan kayak gak ada syaratnya dong. Kalau mau baca ya udah baca gitu tanpa ada syarat apapun. Kalau qadiyah syartiyah? Kalau qadiyah syartiyah itu kebalikannya dengan qadiyah hamiliyah. Kalau qadiyah syartiyah itu susunan atau kata yang mengandung pengertian yang menggunakan lafaz syarat. Kalau hamiliyah tanpa syarat. Nah, kalau syartiyah itu ada syaratnya. Itu lafaz yang mengandung syarat. Coba dong contohnya kayak apa? Contohnya tuh misalkan jika saya makan, saya kenyang. Nah, karena antara makan dan kenyang itu terikat, ini kan satu keikatan tuh. Jadi karena itu yang syaratnya itu ada mengandung syarat ya. Jika saya makan maka saya kenyang. Karena antara keduanya itu saling berkaitan. Pasti kalau kita makan pasti kita kenyang kan. Tapi tergantung porsinya dulu. Ya oke. Terus
Kalau yang membedakan antara antara kodiyah hamliyah sama syartiyah, ada nggak itu yang membedakan? Eh, ada yang membedakan antara kodiyah syartiyah dan kodiyah hamiliyah. Yang membedakan itu kalau hamiliyah itu tanpa syarat, kalau syartiyah itu menggunakan syarat tuh. Nah, terus tuh kalau kodiyah di dalam kodiyah hamiliyah itu kan ada dua sisi tuh, ada yang namanya mahmul dan ada yang namanya maudhu dan mahmul. Nah, kalau dari sisi maudhunya itu kan ada dua sisi, apa tuh? Yang pertama itu menetapkan adanya mahmul untuk maudhu. Nah, yang kedua itu menetapkan tidak adanya mahmul untuk maudhu. Tuh, jadi ya bedanya adanya dan tidak adanya. Tadi kan yang dari sisi mahmulnya. Nah, sekarang kalau dari sisi maudhunya itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu ada maudhu, yang maudhu bentuk kodenya bersifat juz'i. Nah, yang kedua itu maudhu yang kodiyahnya bersifat mufrad kulli. Nah, yang ketiga itu maudhu yang bersifat lafaz kodiyahnya yang berlafaz kulli. Apa sih yang dimaksud dengan sur dari kodiyah hamliyah? Sur berasal dari bahasa Arab yang artinya cangkupan. Nah, maksudnya itu mencakup semua atau sebagian. Kalau dilihat dari kodiyah syartiyah itu kan dibagi menjadi 2, ada kodiyah syartiyah muttasilah dan juga ada juga yang munfasilah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kodiyah muttasilah? Kodiyah muttasilah adalah di mana antara muqaddam dan talinya itu saling terikat erat atau tidak terpisahkan gitu. Terus kodiyah syartiyah itu kan kodiyah syartiyah muttasilah itu kan dari hubungan muqaddam itu kan dan talinya itu kan ada 2 macam. Coba sebutkan. Ada yang dinamakan ittifaqiyah, ada yang dinamakan luzumiyah. Terus kalau pengertian kodiyah syartiyah muttasilah ittifaqiyah itu Kodiyah syartiyah muttasilah ittifaqiyah adalah di mana hubungan muqaddam dan talinya itu bukan ikatan yang pasti, tetapi hanya kebetulan gitu, hanya karena kebetulan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. dan kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila liqa. Merdeka. Merdeka.